Sebelumnya saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan ikut webinar pada siang kali ini. Sesi kali ini saya akan developer. Moderator sudah kelihatan untuk Ya sudah Mas Didin, silakan. Saya Ya sudah. menjadi seorang backend developer standar industri. Untuk pertanyaan bisa langsung masuk ke slide 2 untuk kodenya G2NT BT3Z. Oke, sudah ya, memaparkan materi. Sekilas tentang saya, perkenalkan nama saya Didin Goro, umur saya 20 tahun, saya mahasiswa dari UNPGRI Kediri, program studi sistem informasi. Saya adalah programmer masuk ke dalam dunia developer. Saya bekerja di Multek TC bagian backend developer. Dan bahasa pemrograman yang saya kuasai adalah PHP, Golang, dan HTML. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi backend, berkenal dulu dengan teman-teman dari backend. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas juga. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu web developer di tahun 2020. Sebelum kita masuk ke materi backend. Sebenarnya backend ini beberapa hal, yaitu Git, penggunaan dasar terminal, struktur data, dan algoritma. GitHub itu harus tahu, lisensi, versi semantik, SSH, HTTP, HTTPS, dan API, pola desain, dan pengodian karakter. Untuk frontend sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Mas juga, frontend ini bertugas untuk membuat tampilan, kalau backend ini, dia bertugas untuk membuat fungsi-fungsi dari frontend ini, yang dibutuhkan dari frontend. Kalau DevOps ini, atau DevOps ini, dia bertugas untuk mendeploy atau service yang telah jadi di dalam ke dalam server atau ke dalam VPS. Ya, kita next. Lanjut, itu apa sih sebenarnya itu backend? Backend itu kita backend adalah developer yang bertanggung jawab untuk fungsi yang akan digunakan oleh frontend. Untuk menjadi backend, kita harus menguasai, dan intinya kita harus bisa menguasai khasnya dari beberapa pemrograman. Jadi khas dari PHP itu apa, khas dari Java itu apa, khas Python itu apa. Kalau kita sebagai backend itu harus bisa data dari alur yang telah disediakan sesuai dengan data flow. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui oleh backend. Yang pertama, pengetahuan tentang sistem operasi. Nanti kalau teman-teman SMK ingin masuk ke kuliah, ini penting sekali untuk menjadi backend developer. Ini kalian akan diajarin bagaimana manajemen proses di dalam sebuah sistem operasi. Lalu yang paling penting juga, kita bisa menguasai perintah dasar terminal. Ini bisa juga kalau gunakan Linux itu sudah paham apa itu tool, widget, soft get. Walaupun kita sebagai programmer itu basisnya untuk membuat proses. Duh, bentar Mas. Oke. Kita harus mengetahui sedikit bahasa pemrograman front end, contohnya HTML dan CSS. Kenapa sih kok kita harus bisa mengetahui sedikit dasar pemrograman?
adalah kita backend. Tentunya untuk debug, untuk membuat sesuatu program kita harus bisa melihat dahulu. Jadi contohnya kalau kita pengen membuat grafik, kalau untuk backend kan hanya mengeluarkan angka-angka, nah, kita kan belum tahu ini grafik benar apa salah. Kita bisa membuat grafik sederhana lah, intinya grafik sederhana sebelum mengetahui fungsi itu bagus atau sudah jalan atau belum. Lalu yang keempat tuh harus mengetahui khas dari pemrograman. Kalau Golang itu waktu prosesnya lebih cepat, struktur kodenya lebih clean, dan di Golang itu ada kelebihan satunya bahasa pemrograman. Untuk penggunaan Git ini juga harus paham tentang Git. Minimal kita paham tentang commit, push, pull, dan add. Lalu yang terakhir ini basis data. Ini basis data ini paling mungkin sudah banyak yang kenal ya tentang basis data. Ada MySQL, MariaDB, MongoDB. Ini diketahui untuk sebagai backend. Untuk merancang aplikasi kita juga butuh basis data untuk menyimpan data. Next. Nah, kita masuk ke API. API ini adalah salah satu tugas penting dari backend developer. Next. Nanti poin pembahasannya ada penjelasan, HTTP response code, HTTP method, HTTP body, resource naming, versioning, out, API documentation. Ini untuk membuat RESTful API nanti. Oke, next. Nah, sebelum kita membuat API kita harus paham dulu cara integrasi aplikasi. Cara integrasi aplikasi membuat sebuah pemesanan tiket hotel. Nah, di sini ada data hotel. Dan di sini ada pembayaran. Pemesanan tiket online hotel itu membutuhkan data. Itu sudah masuk ke dalam cara integrasi aplikasi. Dan juga pemesanan tiket online hotel itu melakukan pembayaran. Itu sudah juga termasuk integrasi aplikasi. Next, Mas. Next. Nah, ini flow-nya. Kita kalau membooking hotel online butuh menampilkan data list hotel. Nah, itu sudah integrasi dari aplikasi, dari e-commerce-nya hotel, lalu membutuhkan data list hotel. Itu sudah integrasi dari aplikasi. Dan kalau kalian tidak menggunakan dua flow ini, dan yang ini, walaupun kalian tidak menggunakan dua flow di atas, kalau kalian membuat mobile apps yang membutuhkan data dari server, itu juga sudah masuk dalam integrasi. Oke, next Mas Yagi. Nah, ini adalah cara integrasi data atau metode. Kalau zaman dahulu, jadi belum ada, mungkin ada kondisi tertentu kenapa kok pertukaran data itu menggunakan filenya itu tidak ada akses internet, terus ada kondisi-kondisi lain yang bisa mempengaruhi. Jadi manajemen ini kalau ada perubahan data ingin memberitahu supplier, beliau harus mengekspor ke file. Biasanya itu ekspor ke Excel, lalu dikirim ke supplier. Kalau zaman dahulu itu menggunakan file, ini zaman lama ya, tapi masih dipakai untuk saat ini. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu ini ya, mungkin tidak ada akses sana, itu bisa menggunakan file untuk integrasi aplikasi. Next Mas Dery.
Nah, yang kedua itu menggunakan database. Ini data itu akan langsung membuat atau mengubah langsung di database. Kalau ingin menambahkan data, itu akan mengubah langsung di database. Dan supplier jika ingin mendapatkan data dari manajemen, akan langsung ngambil dari database. Namun belum real time ya, jadi masih satu-satu. Jika ingin ngambil dari supplier, berarti dia harus lihat dari database. Ya, database-nya biasanya ya MySQL, DB, dan lain-lain. Next. Nah, ini cara interaksi menggunakan message broker. Ini sudah semi real time ya. Jadi ketika data manajemen berubah, itu akan mengirimkan event ke dalam message broker. Message broker ini akan meneruskan event untuk memberitahu supplier bahwa di data manajemen tersebut itu ada yang berubah. Dia melewati message broker. Nah, di bawah supplier ini dia terdapat database, yaitu MySQL untuk menyimpan. Ketika ada data manajemen yang berubah, nanti beliau akan mengirim ke message broker, dan message broker ini akan dikirim sesuai tujuan event yang dibuat oleh manajemen. Begitu pula untuk supplier. Kalau supplier juga ingin berubah data, dia harus mengirim lewat message broker untuk membuat event menuju manajemen. Oke, next. Ini yang real time ya, ini real time itu menggunakan API. Nah, ini real time menggunakan API. Kenapa kok real time? Karena setiap ada perubahan di manajemen, itu akan langsung memberitahu supplier lewat API. Jadi dia langsung memberitahu, langsung, nggak ada pihak ketiganya. Kalaupun begitu juga supplier, jika ingin mengubah data, itu bisa langsung nembak ke API manajemen. Jadi di setiap service itu tersedia API untuk saling memberitahu ketika ada perubahan data. Di sini lebih gimana ya? Jadinya lebih real time lah. Kalau ada perubahan data, bisa langsung update di dalam service lainnya. Itu menggunakan API. Oke, next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu API, karena kita akan membahas lebih lanjut tentang API. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nah, di situ dia singkatannya adalah Application Programming Interface. Lalu API adalah kumpulan prosedur atau fungsi dan untuk cara berkomunikasi peralatan atau untuk membuat software. Jadi API ini sebagai cara untuk berkomunikasi untuk membuat software. Nah, untuk secara umum API adalah metode-metode yang digunakan untuk komunikasi antar komponen dalam software. Nah, tidak hanya aplikasi saja ya, untuk web dan lain sebagainya itu bukan itu saja yang disebutkan API. Contohnya juga kita bisa membuat, contohnya kita ingin ngeprint, mencetak suatu dokumen. Kita menyuruh sebuah printer untuk mencetak sebuah dokumen, itu sudah API. API itu ibaratkan driver untuk menyambungkan antara PC dengan si printernya. Itu juga sudah disebut API. Dan seterusnya API bisa digunakan dalam membuat sistem operasi, database, software, dan hardware. Itu tadi contoh analoginya. Oke, next. Next. Contoh teknologi API yaitu RESTful API, OAuth, gRPC, Apache Thrift, Socket. Untuk RESTful API ini sangat dominan dipakai dari programmer zaman sekarang. Jadi dia lebih dominan ya untuk pemakaian API-nya itu RESTful. Nah, untuk SOAP ini adalah
teknologi API yang lama namun masih dipakai di dalam dunia perbankan. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang jadul namun masih memakai SOAP ini. Untuk gRPC ini sebuah API yang dibuat oleh Golang dan Apache Thrift, Socket, dan lain-lainnya. Nah, karena kita di sini akan membahas apa itu RESTful API, nah di sini kita akan membahas yaitu RESTful API itu adalah singkatan dari Representational State Transfer. Nah, RESTful itu kependekan dari REST itu kependekan dari Representational State Transfer yang merupakan standar arsitektur berbasis web yang menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi data. Jadi REST itu standar arsitektur yang berbasis web untuk menggunakan protokol HTTP. Biasanya RESTful API itu berupa format teks, JSON, atau XML. Jadi konten dari API itu formatnya teks, JSON, atau XML. Oke, next. Nah, sebelum kita belajar tentang RESTful API, alangkah baiknya kita mengetahui dulu HTTP itu apa sih sebenarnya. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, salah satu protokol dari web ya. HTTP adalah sebuah protokol untuk mentransmisikan dokumen hypermedia seperti HTML, CSS, JS, dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga, HTTP awalnya dirancang untuk aplikasi browser. Jadi sekarang semua alat komunikasi sudah support menggunakan aplikasi browser. Jadi handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya itu sudah banyak yang support menggunakan aplikasi browser. Jadi HTTP sangat kompatibel. Lalu HTTP sebenarnya adalah protokol untuk aplikasi klien dan server, di mana klien akan mengirim request, akan membalas requestnya. Jadi seperti kalian memanggil seseorang dan seseorang menyapa kalian lagi, membalas sapaan kalian. Next, API itu ada yang namanya HTTP header. Kalau tadi pengenalian itu RESTful API itu seperti orang, kalau HTTP header itu seperti kepalanya. Nah, HTTP header itu berfungsi sebagai informasi tambahan yang dikirim oleh atau server. Jadi informasi tambahan dari untuk melakukan RESTful API. Next. Next, nah HTTP header karena kita backend programming atau backend developer. Next kembali. Nah, HTTP header ini sebenarnya sudah ada. Jadi kalau kalian sebagai backend, kalau ingin membuat HTTP header sendiri, mohon dicek lagi di situsnya. Kalau yang sudah ada yang sesuai SOP, mungkin lebih baik kalian menginginkan respon tertentu. Lalu SC memberitahu format data yang Anda ingin. Content type itu memberitahu data yang dikirim oleh klien dalam format apa. Oke, next. Selanjutnya kita akan belajar response code. Response code. Nah, response code ini adalah kode respons yang dikembalikan oleh server untuk memberitahu status dari request yang dikirim oleh klien. Nah, ini kalau dianalogikan sebagai orang, response code ini sebagai bajunya. Jadi dia kodenya apa, warna bajunya apa lah intinya. Kalau HTTP response code ini memiliki standar, jadi tidak seperti tadi HTTP header, response code ini memiliki standar untuk jenis respon tertentu. Jadi
Dan kalau kalian bagi backend, jangan ngawur untuk mengisi HTTP response code ini. Nah, untuk pembuatan RESTful API, usahakan menggunakan response code yang sudah tersedia. Jangan membuat response code baru atau berbeda dari biasanya. Nah, ini kalau kalian membuat RESTful API, kalian harus menggunakan response code yang sudah ditentukan. Oke, next. Ini adalah contoh-contoh nanti. Next. Contoh dari response code, ada biasanya itu 200. 200 itu request yang dikirim oleh klien itu sukses diproses oleh server, dan 300 itu biasanya URL sudah dipindahkan. Kalau 400 mungkin para audiens sudah mengenal 404. Nah, itu adalah response code dari request yang dikirim oleh klien bermasalah. Jadi 404 itu berarti biasanya itu not found. Itu perlu diberitahu di dalam sebuah API. Nah, untuk yang 500 biasanya kalau kalian browser buka website isinya 500 biasanya itu servernya error. Oke, untuk backend jangan lupa dikasih respon code sesuai aturan ya, jangan diisi 200 semua, nanti untuk mempermudah si front end. Kalau error ya diisi 300 atau 400 atau 500 kalau error. Kalau tidak error atau responnya itu sukses, mending dikasih 200. Oke, next. Nah, di sini ada tipe method. Dia berfungsi sebagai metode permintaan dari klien untuk memberitahu tindakan yang akan dilakukan oleh server. Jadi dia itu sebagai sosok pemberitahu tindakan yang akan dilakukan oleh server. Jadi klien nanti ingin ngapain, saya ingin dia meminta data dari server, dan juga post mengirim data ke server, put mengubah seluruh data yang sudah ada di server, patch mengubah sebagian data yang ada di server, delete menghapus data yang sudah ada di server. Nah, itu adalah salah satu contoh, dan masih lagi ya HTTP method dan itu tadi. Lalu selanjutnya HTTP body. Nah, di sini HTTP body itu kalau kita analogikan ke itu benda yang dibawa oleh orang tersebut. Jadi HTTP body itu isi yang dibawa, isi pesan sebenarnya yang dikirim ke server. Jadi klien ini mengirim pesan ke server, isinya itu seperti apa. Nah, untuk menjadi respon body server yang bagus atau respon dari server yang bagus, saya sarankan untuk nanti teman-teman backend bisa memberikan formula data yang sama, jadi jangan berbeda-beda. Untuk formula data mohon disamakan. Contohnya kalau kalian membuat sebuah respon dari server berisi data, status, dan message, usahakan di semua respon fungsi itu message-nya sama, ada data, ada sukses, ada data, ada status, ada message. Nah, itu kalau membuat respon body yang bagus, kita harus memberikan formula data yang sama. Jadi jangan berbeda-beda ya, di fungsi lain isinya ini, di fungsi lain isinya itu jangan ya. Usahakan menyamakan formula data. Jadi di front end lebih enak. Untuk jenis-jenis streamernya, biasanya data ini berisi JSON, teks, dan lain sebagainya. Kalau JSON ini seperti example itu namanya JSON. Oke, next. Maaf, Mas Didin. Next. Untuk terkait waktu mungkin bisa dipercepat presentasinya. Oke, terima kasih. Kurang berapa menit 15 untuk menit. moderator?
Nah, ini adalah dapat dari klien untuk ke server, dan ini adalah contohnya. Yang bagian user itu yang atas itu post, terus tipe HTTP-nya, lalu isinya. Dan untuk yang bagian bawah itu adalah data. Yang paling bawah sendiri itu adalah datanya, data yang dikirim dan data yang diterima. Oke, next. Nah, ini yang paling penting juga untuk pembuatan, yaitu penamaan. Namun di sini penamaan itu bersifat bebas, tidak ada standar bakunya. Tapi anggap baiknya kita sebagai backend itu membuat secara terstruktur atau secara hierarki. Contohnya, oke, next contohnya. Nah, contoh resource naming yang baik. Kalau kita sebagai backend yang awam, mungkin membuat URL itu langsung nama fungsi ya. Jadi saya ingin mendapatkan semua kontak, jadi langsung get all kontak. Nah, itu adalah backend yang awam. Jadi kalau lebih bagus lagi, itu kita namain dulu nama bendanya itu apa. Jadi kita pengen ngambil kontak, berarti awal dari sub URL-nya itu adalah kontak. Nah, itu lebih bagus lagi disimpan dalam satu URL saja. Dan yang lebih bagus lagi, kita memenuhi kaidah dari RESTful API, yaitu menggunakan HTTP method dan juga menggunakan sub URL yang hierarki. Oke, next. Nah, dan yang nggak kalah penting lagi itu adalah versioning. Ada banyak cara melakukan versioning pada RESTful API. Nah, versioning ini tahu bahwa ada banyak versi terhadap RESTful API kita. Nah, untuk versioning HTTP itu biasanya mempunyai dua metode ya, yaitu menggunakan metode URL dan menggunakan metode HTTP. Fungsinya agar klien tetap bisa menggunakan aplikasi kita, walaupun aplikasi kita sudah update, tapi klien yang lama itu masih tetap bisa menggunakan aplikasi kita. Contohnya ini, kalau menggunakan URL set.com versi 1 produk. Nah, nanti kalau ada perkembangan set versi 2 produk, dan begitu pula untuk headernya. Kita bisa masukkan di dalam header. Oke, next. Nah, membuat sebuah RESTful API itu juga membutuhkan keamanan. Di sini kita membutuhkan keamanan yang bernama output, biasanya untuk mengenakan API dari publik agar tidak terjadinya kebocoran data, membatasi akses user untuk melihat data sesuai rule-nya. Untuk contoh-contoh keamanan bisa menggunakan basic out, PK, dan OAuth 2. Oke, next. Nah, membuat suatu RESTful API kita harus juga membuat dokumentasi. Jangan lupa sebagai backend kita harus membuat dokumentasi. Dan saya menyarankan Swagger karena dia lebih enak, lebih nyaman ya intinya kalau kita bikin, dan kelebihannya dia bisa langsung dites. Kalau kita ingin nyoba example data ini, nah kita langsung bisa nyoba di servernya Swagger. Jadi dokumentasi itu penting ya untuk programmer yang melanjutkan program kita, dan juga untuk front end agar lebih enak ngerjainnya. Kita harus pakai dokumentasi ketimbang nanti tanya-tanya ini fungsi A ini gimana URL-nya, ini fungsi B gimana URL-nya. Nah, ini itu adalah salah satu kesalahan kalau kita tidak menggunakan dokumentasi. Kalau kita menggunakan dokumentasi dengan server saja, nanti front end sudah tahu gimana cara menggunakannya. Mungkin nah, yang tidak kalah penting yaitu stateless RESTful API. Jadi di sebuah service itu, atau kita belajar stateless dulu ya. Stateless itu sebenarnya tidak menyimpan state atau data. Nah, tidak hanya stateless, ada juga stateful. Stateful itu yang menyimpan data. Itu dia tidak menyimpan state atau data. Nah, untuk RESTful API yang baik itu tidak pernah menyimpan state atau data yang berhubungan dengan session client. Jadi untuk session clientnya itu tidak disimpan di service. Dan langkah baiknya itu disimpan di client.
Nah, syarat untuk menjadi stateless itu request dari server harus berisikan semua informasi lengkap yang dibutuhkan oleh server. Nah, RESTful API ini jadi server itu tidak tergantung dengan request sebelumnya. Jadi contohnya seperti kita ingin membuka aplikasi tersebut dan itu membutuhkan login. Nah, itu kan sama saja tergantung dengan request sebelumnya. Kalau kita menggunakan stateless itu tidak tergantung dari request sebelumnya. Next. Nah, ini kalau kita menggunakan stateful, tadi saya sudah jelaskan stateful itu menyimpan data user di dalam server. Kita analogikan Facebook. Facebook itu tidak mungkin ada satu server saja di dunia. Dia mungkin mempunyai ratusan server yang ada di dunia. Bayangkan kalau kalian login dengan username Didin, kalian server satu, oh iya username Didin itu ada. Nah, itu disimpan di server itu saja. Dan lalu server satu memberitahu klien, oh ya klien, saya berhasil menerima data dari Didin dan menyimpan di server satu. Nah, tiba-tiba kalau Facebook itu mempunyai banyak server, dia tidak mungkin langsung, dia akan menembak server lainnya, tidak hanya dari, mungkin dari server satu ini sudah full atau dia menggunakan kalau menggunakan apa ya namanya round robin server 2 lalu ke server satu. Nah, itu kalau menggunakan stateful itu tidak bisa ya. Jadi ketika kalian menggunakan ke server satu itu login berhasil dan disimpan di server satu. Nah, namun kalau kalian di server 2 itu kalian akan gagal soalnya data kalian hanya di server satu. Nah, itu kalau kalian menggunakan stateful. Kalau kita menggunakan stateless, oke Mas, next. Stateless Mas, next. Nah, untuk menggunakan stateless itu jadi kita menyimpan data user itu di klien. Jadi contohnya mohon maaf ini presentasinya. Ya, bentar Mas. Oke Mas, sudah. Oke, sudah. Nah, ini untuk stateless, jadi data itu disimpan di klien. Jadi ketika Facebook itu menggunakan algoritma round robin, dia bisa menggunakan login di mana saja. Jadi ketika login server satu berhasil, nanti klien menyimpan sessionnya itu di klien, dan ketika dia nge-get di server yang kedua, dia tetap bisa, soalnya sessionnya itu yang membawa si klien. Biasanya di sini menggunakan token atau cookies. Next. Maaf Mas Didin. Agak lebih depan ya. Oke. Kemudian ke next. Nah, kesalahan sebagai backend itu biasanya backend itu langsung membuat CRUD, lalu membuat respon data sesuai dengan tabel. Membuat API terlebih dahulu baru mengerjakan web itu sangat tidak bagus ya, soalnya kerjanya itu 2 kali, nunggu dulu baru bisa digunakan, lalu membuat API yang tidak dibutuhkan, itu adalah kesalahan, membuang-buang. Oke, di sini flow untuk RESTful API yang benar adalah next Mas. Nah, di sini flow-nya yaitu pembuatan. Jadi ketika ada frame didapatkan itu harus masuk ke pembuatan UI UX. Nah, di sini penentuan data apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah data apa saja yang dibutuhkan, nanti si front end dan develop dan back end itu merembukan lah dokumentasi. Jadi pertama tuh bikin dokumentasi ya, tadi bikin dokumentasi di Swagger supaya apa? Supaya bisa dicoba oleh front end. Setelah kita tektokan dengan front end, lalu kita sama-sama saling mendevelop sesuai masing-masing. Di front end bisa mendevelop tampilan dengan data yang sudah ada, dan back end bisa mendevelop. Lalu jangan lupa testing, lalu integrasi front end, dan selesai. Oke, next. Karena keterbatasan waktu, kita langsung next saja. Oke.
Kalau menurut saya kesimpulan dari ini adalah jadilah backend yang membuat coding sesuai aturan dan terstruktur akan programmer lainnya dan pasti dikembangkan oleh developer lainnya. Oke, terima kasih untuk penyampaian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Didin atas pemaparannya. Selanjutnya untuk Q&A atau tanya jawab, baik bagi sobat kreatif yang memiliki pertanyaan bisa buka link saya itu yang berikan sejak tadi. Oke, sudah ada beberapa ini Mas Didin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini oke, mendasar nih Mas Didin. Boleh berbagi Mas untuk pemula atau pelajar, apa yang bahasa yang harus dipelajari dalam jadi backend developer? Gimana? Gak putus-putus sih, soalnya koneksi saya agak jelek ini, mohon maaf ya teman-teman. Maaf sobat kreatif, ini koneksi di Mas Didin agak bermasalah ini internetnya. Ini soalnya juga presentasinya di rumah masing-masing juga ini. Untuk pertanyaan ini Mas Didin, boleh berbagi Mas untuk pemula atau pelajar Ya, apa bahasa yang harus dipelajari dalam menjadi seorang back-end developer? Untuk nah, oh ya, kalau saya sih sarankan untuk awam, untuk yang belum pernah belajar itu saya merekomendasikan PHP saja, soalnya PHP itu sintaknya mudah dimengerti. Kalau nanti sudah paham, bolehlah di-upgrade ilmunya ke yang lainnya, seperti Golang, Python, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama saja, cuman kan struktur pemrograman saja yang berbeda. Yang paling mudah itu menurut saya PHP, Mas. PHP Mas ya. Oke, Iya. soalnya sintaksnya itu lebih Iya. mudah. Mungkin ada rekomendasi framework untuk Mas untuk pemrograman PHP? Framework Untuk apa? framework, kalau untuk aplikasi yang sederhana bisa menggunakan CI atau kode igniter. Ya. Itu bagus kalau untuk mula, jadi lebih enak ngodingnya. Itu menggunakan MVP ya, yang kalau pakai Ya sudah blok, tapi lebih strukturnya sudah bagus gitu. baik kita belajar dulu, Mas. Oh Ya, iya. manual dulu. Untuk framework Iya, API kalau sudah ingin lebih ya. lagi, kita belajar ke framework. Oh, untuk framework Apa? API juga ada Mas. Untuk framework API itu saya menyarankan memakai Laravel ya. Banyak banget yang memakai Ya. Laravel. Soalnya juga lebih mudah menggunakan Laravel. Kalau coding itu mungkin hanya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi biasa. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mas. Jika saya hanya menggunakan HTTP, metode post atau get aja gimana Mas ya? Tidak pakai update, delete atau Oh iya. Oke, sebenarnya itu enggak apa-apa, tergantung diri kita masing-masing sebagai backend. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan metode yang sudah disediakan oleh orang yang sudah menggunakan ini. Jadi ada metode khususnya tadi push, get, delete, dan put. Jadi boleh kok bebas sebenarnya menggunakan link itu. Boleh menggunakan post semua, boleh menggunakan get, boleh. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan fitur-fitur yang sudah ada. ya. Supaya nanti mempermudah ini. Ya. Ini Mas ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara mencegah inject file pada API Mas? Padahal sisi kode baik di front end dan back end sudah handling file type-nya. Gimana Mas? Baru bisa diulang. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah inject file pada API Mas? Padahal di sisi kode baik di front end dan di back end sudah di landing file type-nya. Mungkin untuk hacker-hacker, untuk mencegah hacker. Oh iya. Ya biasanya itu enggak upload file ya. Kalau kita menggunakan post form itu biasanya itu menggunakan upload file. Nah saya lebih merekomendasikan itu menggunakan base 64. Jadi kalau kita upload gambar itu lebih baik, atau ngupload file itu lebih baik kita menggunakan base 64. Base 64. Di gambar ya yang lebih biasanya itu
untuk handlingnya tuh biasanya yang paling bisa ditembus tuh ada, oh ini ada upload file, nah ini kesempatan dari hacker-hacker untuk menjebol dari API kita. Kalau kita pakai base 64, jadi data atau image kita itu dikonversi dulu ke base 64. Itu sih saya mengatasi injeksi dari luar yang bukan file type-nya, atau bisa pakai Golang. Ya, Golang ya. Kan biasanya itu hacker-hacker itu pakainya itu PHP ya. Kalau bisa untuk pakai Golang, soalnya di Golang itu enggak nginstal service lainnya, jadi tinggal di run service saja. Jadi kalau ada hacker masuk itu pun dia tidak bisa mengeksekusi ya skripnya, soalnya biasanya hacker itu skripnya biasanya itu PHP sih. Kalau kita tidak nginstal PHP di server kan tidak bisa mengeksekusi skripnya. Ya, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lebih prefer menggunakan Visual API atau gRPC, Mas? gRPC. gRPC. Kalau saya karena sebelumnya itu menggunakan, sudah mencoba gRPC itu seperti apa, kan kita lah kebutuhan kita seperti apa. Jadi kalau kebutuhan kita ingin membuat aplikasi seperti ini, itu pantasnya itu bikin apa, menggunakan apa, dan lain sebagainya. Nah kalau gRPC ini kan ke tahap selanjutnya dari API, dia lebih manggil ke fungsi langsung ya. Kalau RESTful API ini dia lewat HTTP. Jadi kalau programmer awam atau ingin belajar dahulu, saya merekomendasikan itu menggunakan RESTful API dulu lah sebelum masuk ke gRPC. Kalau lebih prefer, kalau saya dari segi ngoding itu pakai RESTful API. Oke, Mas Irin. Oke, Mas. Oh. Oke, Mas Didin, baik sebelum webinar ini ditutup, silakan Mas Didin untuk menyampaikan kesimpulannya, Mas. Terima kasih kesimpulannya. Oh ya, untuk kesimpulan kali ini ya yang saya sampaikan tadi, jika kalian menjadi developer backend, alangkah baiknya itu mengoding sesuai aturan atau bisa terstruktur. Agar apa? Agar programmer lainnya itu tidak susah. Contohnya seperti front end dan lain sebagainya itu lebih mudah memahami. Dan pastinya codingan Anda itu harus bisa dikembangkan oleh developer lainnya. Itu kesimpulan dari saya. Jadi buatlah coding yang clean agar bisa dimengerti oleh developer lainnya. Oke, mantap sekali Mas Didin. Terima kasih sekali lagi Mas Didin atas kesimpulannya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat.